Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Muhammad Ibrahim Mujahid, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, jurusan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Semarang, NIM 130102 1055, nomor ujian 2021 10 2762. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, akan dilaksanakan kegiatan uji kinerja dengan layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Kegiatan ini akan diikuti oleh 8 orang peserta siswa-siswi SMP Negeri 2 ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali, pada sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, serta umur yang panjang untuk dapat berkumpul di kelas yang kita cintai dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan layanan bimbingan konseling. Ya, anak-anak Bapak semua sudah hadir. Kemudian tidak lupa pula selawat teriring salam. Marilah sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yang telah memperkenalkan kepada kita dan memperkenalkan tauhid Islam hingga sampai saat sekarang ini. Terima kasih untuk anak-anak Bapak semua yang telah berhadir di kelas bimbingan konseling. Ya, terima kasih untuk anak-anak Bapak semua atas semangatnya yang luar biasa, atas atensi, perhatian dan keikhlasan maupun kesukarelaannya untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling. Untuk itu sekali lagi Bapak ucapkan ribuan terima kasih untuk anak-anak Bapak semua. Insyaallah. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan, Bapak ingin bertanya nih, bagaimana dengan kabarnya semua anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Ya, anak-anak Bapak semua sangat luar biasa. Anak-anak Bapak semua sangat bersemangat pada hari ini. Dan Bapak perhatikan nih, wajah-wajahnya semua juga sangat-sangat ceria. Nah, sangat ceria. Ada Muhammad Musa, ada Rizka, ada Lia, semua ceria wajah-wajahnya nih. Ada yang ganteng nih satu orang ya, ada Musa. Nah, pangerannya satu orang. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum kita memulai kegiatan, ya, ada baiknya terlebih dahulu kita mulai kegiatan kita dengan pembacaan doa agar setiap yang akan kita lakukan nantinya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kemudian kita dapat memperoleh ataupun dapat memetik pelajaran dari kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik, untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh anak Bapak, ya. Suci bersedia? Suci? Baik, silakan Suci untuk memimpin pembacaan doa. Silakan.
Agar kegiatan kita hari ini dilancarkan dan diberikan kemudahan, marilah sama-sama kita membacakan doa. Pembacaan doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk Nak Suci yang sudah memimpin pembacaan doa. Bagaimana yang telah Bapak sampaikan, semoga dengan pembacaan doa kegiatan kita pada hari ini akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak merencanakan kita semua ada 8 orang ya. Kita ada 8 orang. Semua hadir? Hadir ya. Hadir. Pertama ada Haira, kemudian ada Rizka, kemudian ada Suci, kemudian ada Muhammad Musa, ada Lia, ada Cut Nuri, ada Yani, dan ada Sarah. Tapi semua hadir ya? Hadir. Untuk kalian semua. Baik, alhamdulillah sangat luar biasa anak-anak Bapak semua. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, bagaimana? Setuju nggak kalau kita saling berkenalan terlebih dahulu? Karena nantinya kita kan kegiatan kita pada hari ini tidak hanya di kelas ini. Nanti kita berjumpa lagi di luar. Kalian bisa saling mengenal, anak-anak satu dan yang lainnya bisa saling mengenal, bisa saling menyapa. Ya, kita mulai kegiatan terlebih dahulu dengan perkenalan. Baik ya, siap ya? Oke. Siap. Untuk perkenalan, Bapak ada media perkenalan, namanya PINSOS, PIN media sosial. Nah, Bapak ada PIN media sosial. Di sini ada YouTube, nah, ada Twitter, ada Instagram, kemudian ada Facebook. Oke, siap semua? Siap. Bapak acak dulu ya. Bapak acak. Nah, untuk yang pertama, akun media sosial di YouTube. Siapa yang mau? Anak-anak. Siap, silakan. Nah, YouTube. Nah, berurutan. Ada masih banyak. Nah, oke ya. Kemudian apa ada lagi? Ada TikTok. Siapa yang mau? Ini salah. Nah, Sarah ya TikTok ya. Masih ada beberapa lagi. Perkenalannya dengan menyebutkan nama, kelas, dan akun media sosial yang dimiliki dan digemarinya. Bapak mulai yang pertama dari Sarah. Silakan Sarah. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia, saya dari kelas 2B, saya menyukai TikTok. Sarah menyukai TikTok. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya untuk anak Bapak Yani, silakan. Saya Yani, saya dari kelas 8B, saya menyukai Instagram. Yani menyukai Instagram. Bagus. Silakan lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Cut Nuri, saya dari kelas 8B, saya menyukai Facebook. Ya, Yani menyukai Facebook. Silakan. Selanjutnya. Nama saya Mariana, saya dari kelas 2B, saya menyukai Nisha. Ya, Yani menyukai Nisha. Kemudian selanjutnya. Kebetulan nama saya Muhammad Musa, kelas 9C, saya suka WhatsApp. Nah, Muhammad Musa menyenangi dan menyukai WhatsApp. Kemudian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Siti Lura, saya dari kelas 9A, saya menyukai Twitter. Twitter. Baik. Kemudian. Perkenalkan, nama saya Rizka Umaira, saya dari kelas 8B, saya menyukai YouTube. Nah, Rizka Umaira menyukai tangan dong. Nah, sekali lagi tangan yang meriah. Kita sudah saling mengenal dan kita sudah memberitahukan akun media sosial yang kita miliki. Nah, nanti ini ada yang Facebook. Nah, jangan lupa lihat teman-temannya. Nah, seperti itu. Ini juga untuk Yani. Jika ada akun media sosial YouTube, nanti diupload video-video masalah pendidikan yang lebih banyak seperti itu. Ya, masalah kegiatan di sekolah.
Nah, bisa juga di-upload ke YouTube. Kemudian ada Instagram juga demikian, kegiatan-kegiatan sekolah ya bisa dimasukkan ke akun media sosialnya di Instagram. Baik, kita akan memulai kegiatan karena kita sudah saling mengenal, jadi kegiatannya ini akan lebih mudah kita laksanakan. Ya, untuk anak-anak bapak semua yang sangat luar biasa pada hari ini. Nanti waktu kegiatan, insya Allah kita bisa lebih bersemangat ya, bisa lebih bersemangat dan berperan aktif. Sekarang Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu kegiatan kita hari ini adalah layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok atau sering disingkat dengan BKP. Layanan bimbingan kelompok sering disingkat dengan BKP. Tapi sebelum itu nih, mungkin saja nih ada anak bapak yang pernah mengetahui, ada yang pernah mengikuti kegiatan BKP ini. Ya, nah pertanyaan nih untuk anak bapak yang pernah ataupun yang mengetahui apa itu BKP. Apa pengertian dari layanan bimbingan kelompok? Silakan, ada yang bisa menjawab? Semua bisa ya, semua pernah berarti ya. Oke, silakan, ayo dulu. Bimbingan kelompok adalah bimbingan kelompok yang membahas satu topik. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang membahas tentang suatu topik. Boleh tepuk tangan yang boleh aku. Nah, kemudian ada yang bisa menambahkan apa itu BKP? Ada yang tahu? Ada yang bisa menambahkan lagi yang lain? Saya Pak. Musa ya, Muhammad Musa. Silakan Muhammad Musa. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan di dalam kelompok. Bimbingan kelompok. Nah, seperti jawaban Musa ya. Bimbingan kelompok adalah suatu bimbingan yang dilakukan ataupun dilaksanakan secara berkelompok. Tangan lo yang meriah. Bagus sekali. Jawaban dari Haira, jawaban dari Muhammad Musa, baik, sudah sangat bagus. Hanya saja Bapak akan tambahkan sedikit ya untuk anak-anak Bapak semua. Layanan bimbingan kelompok adalah sebuah layanan dari layanan bimbingan konseling yang membahas tentang suatu topik, topik tertentu. Nah, nantinya kegiatannya akan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, nanti anak-anak Bapak diharapkan bisa berperan aktif, bisa bersemangat. Ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok dan Bapak bertindak sebagai pemimpin kelompok. Anak-anak Bapak yang ada 8 orang semua ini nantinya akan bertindak sebagai anggota kelompok. Nah, seperti itu. Sudah bisa dimengerti anak-anak Bapak semua? Sudah bisa dimengerti ya? Baik. Oke. Dan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini akan dilaksanakan sebanyak 2 tahapan, sebanyak 2 sesi. Ya, sesi pertama kita nantinya akan saling berdiskusi, saling berbagi informasi, saling bertukar pikiran dan pendapat, saling memberikan kritik maupun komentar. Dan untuk sesi yang kedua kita akan laksanakan permainan drama. Nah, di sesi kedua nanti ada permainan. Bagaimana? Seru nggak? Seru. Lihat dulu. Seru ya? Seru, nanti kita akan saksikan teman-teman kita bermain drama. Dan kemudian untuk anak-anak Bapak yang tidak bermain drama, kita akan bertindak sebagai observer ataupun pengamat. Nah, bagaimana yang sudah pernah Bapak sampaikan, pengamat nantinya akan memberikan komentar tentang peran yang telah diperankan, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peranan tersebut. Bisa dipahami ya? Kita akan laksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, ya, kita harus berperan aktif. Nah, kita harus berperan aktif. Bagaimana yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita harus berperan aktif. Kemudian kita perlu menjaga kerahasiaan. Jadi
apa-apa yang telah kita bahas di kelompok ini tidak perlu lagi kita sampaikan ke keluar, tidak perlu kita sampaikan ke orang lain. Jadi cukup di kelas kita saja. Bisa dipahami ya? Nah, untuk menjaga kerahasiaan. Kemudian kita juga perlu bersikap saling terbuka. Nah, jika ada aspirasi, ya, jika ada ide, ada gagasan, ada komentar, sampaikan saja, tidak apa-apa, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir. Setiap aspirasi ataupun setiap pendapat akan kita terima. Nah, siapa tahu aspirasi ataupun pendapat yang kita sampaikan itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi anak-anak bapak perlu di sini untuk bersikap terbuka. Nah, paham semua? Paham ya? Oke, sebelum kita memulai kegiatan, bagaimana jika kita buat selingan berupa ice breaking ataupun permainan? Setuju nggak? Setuju. Ada permainan. Ini ada permainan. Ya, di sini ada kata-kata yang nantinya akan kalian jawab. Bapak tunjuk dulu ya. Bapak pilih dulu ya. Untuk Sarah dan Yani berdua ya, bisa ya. Kemudian untuk Nuri dan Lia berdua ya. Oke, setuju. Kemudian untuk Muhammad Musa dan Suci berdua ya. Oke, kemudian untuk Rizka dan Kaira kalian juga akan berdua. Baik, jika nantinya Bapak akan memberikan tebak-tebakan untuk anak Bapak Sarah dan Yani, yang lain harap untuk tenang ya. Akan ada kesempatan untuk memberikan jawaban. Nah, seperti itu. Siap? Iya. Ada kesempatan untuk memberikan jawaban apabila jawabannya belum tepat. Nah, oke, silakan untuk anak bapak berdiri terlebih dahulu. Untuk Sarah dan Yani. Oke. Siap ya? Siap? Nah, oke. Bapak akan berikan untuk Sarah, ya, nanti Sarah berikan petunjuknya, jangan lupa ya. Kemudian untuk Yani yang nantinya akan menjawab. Seperti itu, siap ya? Siap? Suaranya siap? Siap. Oke. Yang pertama ada petunjuknya yaitu aneka macam bunga. Aneka macam bunga. Nah, itu petunjuknya. Silakan diberikan. Dan Yani silakan menebak. Aneka macam melati. Bunga melati, coba diperlihatkan ke teman-temannya. Bunga melati. Ya. Nah, petunjuknya bagaimana? Silakan. Jawab, Bapak Laki. Kulitnya hitam putih. Kulitnya hitam putih. Oke. Kulitnya hitam putih. Kemudian makannya rumput ya. Makanannya tumbuh-tumbuhan juga rumput. Nah, apakah itu? Apakah itu? Nah, saya tahu. Belang-belang, ya. Belang-belang. 3, 2, 1. Tet. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Silakan, anak bapak. Ada yang bisa menjawab? Yani, silakan. Z. Beratur tangan dong untuk untuk Haira, kemudian Rizka yang akan menjawab. Oke, siap ya? Yang bapak siap? Ini aneka jenis buah-buahan. Nah, aneka jenis buah-buahan. Siap? Siap. Kita mulai dari 3, 2, 1. Sudah? Bisa? Baik, silakan berikan. Nah, buahnya kecil berwarna kuning itu anak-anak bapak yang lain bisa dipersiapkan juga untuk jawabannya ya. Bisa dipersiapkan juga untuk jawabannya. Oke, silakan untuk Rizka menjawab.
buatlah. bangsa. Tepuk tangan dong yang meriah untuk teman-teman. Buatlah. Itu anak-anak bapak semua. Setelah kita bermain ice breaking barusan, seru ya semua anak-anak bapak? Seperti itu kita untuk mencairkan suasana dan kita telah melakukan ice breaking ataupun bermain ya. Sekarang kita akan memasuki kegiatan. Nah, kegiatannya ini topiknya adalah menemukan perasaan optimis. Menemukan perasaan optimis. Nah, jadi untuk tujuannya agar nantinya peserta didik dapat menemukan apa saja sih perasaan optimis. Kemudian kedua, peserta didik dapat membangun perasaan-perasaan optimis itu. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan perasaan yang optimis. Nah, jadi ada tiga, ya. Ada tiga. Pertama, menemukan bagaimana perasaan optimis. Kemudian yang kedua dapat membangun perasaan-perasaan optimisnya. Kemudian yang ketiga dapat menunjukkan perasaan optimis di keseharian kita. Nah, seperti itu. Baik. Sebelum Bapak menjelaskan ataupun membahas topik mengenai perasaan optimis, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan perasaan optimis? Ada yang tahu? Silakan Cuk Nuri dulu, silakan. Nah, Cuk Nuri ini menarik. Optimis itu seperti percaya diri ya Pak. Optimis. Orangnya selalu ingin berusaha dan tidak gampang menyerah. Nah, menurut Icut, tadi optimis adalah orang yang percaya diri ya, kemudian tidak mudah menyerah. Seperti itu menurut Icut. Tangan dong dulu Icut. Semua jawabannya sudah sangat bagus sekali. Sedikit Bapak tambahkan, ya, optimis itu adalah perasaan yang ada di dalam diri seseorang dalam menyikapi sesuatu hal secara positif. Tujuannya, ya, untuk tujuan dari perasaan optimis yaitu kita yang pertama, salah satunya kita tidak akan terlalu lama dirundung masalah. Ketika ada masalah kita terus mencari jalan. Nah, terus mencari jalan. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Setelah kegiatan layanan ini selesai, kita akan mencoba membangun dan menunjukkan perasaan-perasaan optimis kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, oke. Baik. Kemudian untuk lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita memaknai bagaimana itu perasaan-perasaan optimis, sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita akan coba buatkan drama. Ada optimis versus pesimis. Nah, pesimis adalah orang yang tidak optimis, sedangkan optimis adalah orang-orang yang percaya diri. Menarik untuk kita saksikan. Nah, seperti itu. Siap? Siap. Baik, itu anak-anak Bapak yang akan bermain peran. Siapa? Silakan. Silakan tunjuk tangan. Nah, ada Cuk Nuri, ada Suci, ada Muhammad Musa, ada Ria, ada Yani, dan ada Sarah. Kami nanti di sini akan duduk dan memperhatikan dan juga mengambil pelajaran dari drama yang telah anak Bapak yang lain perankan. Siap? Siap. Untuk observer siap? Siap. Siap ya? Untuk pemain drama siap? Siap. Tangan dong untuk kita semua. Ya. Tangan dong yang meriah dulu. Tangan dong yang meriah untuk teman-temannya yang meriah dong. Sekali lagi, pelan
tangan doa yang meriah untuk teman-temannya tadi yang bagus sekali permainan perannya tadi untuk Cut Nulis, untuk Suci, untuk Rizka dan untuk Khaira sangat menghayati peranan yang diperankan tadi, sangat bagus sekali. Dan ceritanya tentang seorang siswa yang mengalami penurunan nilai. Kemudian ada temannya yang lain keadaannya berbeda. Temannya yang lain nilainya malahan lebih bagus. Ya, bagi seseorang yang memiliki nilai yang tidak bagus, dia merasa putus asa tadi, hampir tidak mau lagi sekolah. Tapi kemudian datang temannya yang bernilai yang baik, ya, bernilai bagus, memberikan semangat kepada teman-temannya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Baik, sekarang ya kita dengarkan bagaimana tanggapan ataupun komentar dari observer, ya, baik dari Musa, baik dari Lia, baik dari Yani, dan baik juga dari Sarah. Silakan kalau Bapak sebagai observer yang telah mengamati permainan peran, sampaikan komentarnya dan sampaikan juga saran-saran. Silakan, siapa yang terlebih dahulu ingin menyampaikan komentar? Ada nama observer? Silakan. Silakan, Amalia. Jika kita sedang mengalami masalah, sebaiknya kita berpikir positif dan mencari titik kesalahan dan jangan berputus asa. Nah, jangan berputus asa dan jangan terlalu lama larut dalam kesulitan. Tepuk tangan dong, Amalia. Luar biasa. Kemudian tadi ada komentarnya sebagai observer, ya. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak. Yani, silakan Yani. Sebaiknya jika ada masalah ceritakan pada orang yang lain ya Pak. Ya. Jangan sendiri. Ya, benar. Ketika ada permasalahan, jangan kita simpan sendiri. Nah, ceritakan juga kepada orang lain. Siapa tahu temannya nanti bisa membantu. Siapa tahu nanti temannya bisa meringankan beban yang sudah kita alami. Tepuk tangan juga dong untuk Yani. Terima kasih Yani sebagai server, juga terima kasih juga untuk Lia yang sudah menyampaikan pesan maupun komentar-komentarnya mengenai peranan yang telah diperankan tadi. Kemudian ada yang bisa menambahkan? Ada? Tidak ada lagi? Jika tidak ada lagi, baik. Sedikit akan Bapak tambahkan, ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari permainan Bapak tadi. Nah, yang pertama, kita jangan terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan selain belajar. Karena jika kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selain belajar, bisa-bisa saja nilai semester yang sebelumnya bagus dan di semester depan jadi tidak bagus lagi, karena kita sudah tidak sering membaca buku, kita sudah tidak sering lagi mengerjakan tugas. Kadang-kadang ada diberikan PR oleh gurunya, kita tidak kerjakan seperti itu. Jadi yang pertama, kita jangan terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan belajar. Kita harus lebih sering belajar, ajak teman-temannya yang lain untuk belajar. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu berputus asa. Nah, kita tidak perlu berputus asa seperti yang diperankan tadi oleh Nadia, di mana saat nilainya sedang turun, Nadia juga tidak mau lagi sekolah. Itu tidak benar, itu tidak bagus. Tapi bagi orang yang optimis, akan mencari jalan keluar, akan berusaha lagi untuk bangkit. Nah, itu dia, akan berusaha lagi bangkit. Mungkin selama ini saya sering tidak belajar. Nah, dia akan bangkit, dia akan kembali belajar seperti itu. Paham ya? Paham semua anak bapak ya? Kemudian yang ketiga, ya, ketika kita melihat teman-teman kita sedang mengalami kesulitan, kita tanyakan ada apa, kita tanyakan kenapa. Nah, setelah kita mengetahui, coba kita bantu memberikan jawaban, coba kita bantu memberikan solusi, coba kita bantu untuk mencari penyelesaian dari kesulitan yang dialami. Itu juga akan memupuk kekompakan, memupuk kerja sama di antara kita semua. Nah,
sekali untuk anak-anak Bapak yang telah bermain peran. Juga tanggapan daripada observer juga sangat menarik dan sangat bagus sekali ya. Dan Bapak ingin memberikan tepuk apresiasi untuk anak-anak Bapak semua. Tepuk tangan apresiasi yang meriah sekali untuk anak-anak Bapak. Luar biasa ya. Baik, kegiatan pada hari ini ya kita semua kegiatan sudah kita laksanakan, semua tahapan-tahapan sudah kita lakukan. Kita akan memasuki pada tahap pengakhiran. Tahap akhir ini, tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak Bapak, kepada siswa-siswi Bapak di sini, apa kesan yang bisa kita sampaikan setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini? Ada yang mau memberikan kesan maupun komentarnya? Silakan. Ada yang mau? Silakan. Saya senang sekali Pak, karena dengan adanya kegiatan BKP ini atau bimbingan kelompok, saya jadi lebih mengerti dan paham pentingnya perasaan optimis dan usaha apa yang harus saya lakukan. Nah, bagus sekali tadi. Ada pentingnya perasaan optimis. Bukan dong. Ya, seperti yang sudah disampaikan, penting sekali untuk perasaan optimis. Ya, baik. Sekarang Bapak yang bertanya nih, kepada anak Bapak semua, ada 3 pertanyaan yang akan Bapak tanyakan kepada anak Bapak. Yang pertama, bagus sekali jika anak Bapak ini bisa menjawab. Yang pertama, ya, pemahaman baru apa saja kah yang telah kita dapatkan melalui kegiatan layanan bimbingan kelompok ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Sarah. Saya dapat memperoleh pengetahuan dan informasi yang sangat menarik mengenai perasaan optimis dan cara untuk melakukannya. Tepuk dong untuk Sarah. Sarah telah mendapatkan informasi baru dan wawasan-wawasan baru untuk berperasaan optimis dan bagaimana cara untuk melakukannya. Demikian ya, Sarah ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan siswa-siswi Bapak di sini sebagai anggota kelompok layanan bimbingan kelompok ya setelah mengikuti layanan BKP ini? Bagaimana perasaannya? Silakan, ada yang mau menjawab? Silakan Muhammad Musa. Perasaan saya sekarang senang sekali. Sekarang saya lebih tahu apa harus saya lakukan. Nah, tangan dong untuk sangat nyaman Musa ya. Apa yang sekarang akan bisa Musa lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kita lakukan setelah kita melaksanakan kegiatan layanan BKP? Ada yang menjawab? Silakan Lia. Nah, dari Lia ini. Saya akan bersikap dan menunjukkan perilaku yang lebih menyadari, lebih berani dan lebih berpikir positif. Seperti itu. Jadi Lia akan menunjukkan ya nanti perasaan-perasaan optimis, lebih percaya diri, lebih berani dalam lingkungan sekitar di lingkungan sekitar kita. Tangan dong untuk jawaban. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan ini ya, Bapak ada lembaran LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak Bapak semua silakan diisi. Ya, silakan diisi sesuai dengan perasaannya masing-masing, sesuai dengan apa yang telah dialaminya ya. Dipersiapkan dulu pulpennya, kemudian diisi. Setelah diisi, kemudian dikembalikan ke Bapak lagi ya. Demikian. Untuk yang pertama, silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian diisi. Oke, siapa yang sudah siap silakan. Sudah ada 1 orang, ada 2 orang, kemudian ada 3,
kemudian ada 4 orang. Oke, yang belum siap tidak apa-apa, buru-buru, boleh terus langsung dikerjakan. Tidak perlu buru-buru. Sudah? Suci sudah? Baik. Sekarang sudah? Lia dan Musa sudah? Nah, baik, kita sudah mengisi lembaran kerja peserta didik. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya mengenai kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, ya kan? Nah, nanti akan coba Bapak evaluasi kembali ya kegiatannya agar kegiatan layanan bimbingan kelompok ataupun layanan bimbingan konseling ke depan akan kita laksanakan dengan lebih menarik, dengan lebih bersemangat dan lebih baik. Demikian ya. Oke, terima kasih Tuhan Bapak semua. Kemudian kita untuk kedepannya kita akan kembali laksanakan layanan bimbingan kelompok ini dengan materi motivasi berprestasi. Nah, setelah kita memiliki perasaan yang optimis, kita juga harus memiliki motivasi berprestasi. Jadi kita memiliki perasaan yang optimis, kemudian kita juga harus memiliki prestasi. Nah, seperti itu. Menarik kan? Menarik. Pertama kegiatan pada hari ini akan kita akhiri ya, karena sudah selesai akan kita akhiri. Namun sebelum itu karena kita memulainya dengan pembacaan doa dan kita akhiri pula dengan pembacaan doa agar setiap kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ini bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pembacaan doa akan tetap dipimpin oleh anak Bapak Suci ya. Siap Suci ya? Baik, silakan untuk Pak Suci. Pembacaan dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Suci yang sudah memimpin pembacaan doa. Akhirul kalam. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk anak-anak Bapak semua yang telah berhadir di sini, yang telah semangat sekali, yang telah mendapat banyak pelajaran ya pada hari ini, yang sangat semangat, antusias dan sangat berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Kalian sungguh sangat luar biasa anak-anak Bapak semua. Dan di sini Bapak juga ingin memohon maaf apabila ada kata-kata Bapak di sini yang kurang berkenan, kurang mengenakan ya, mungkin ada tergores perasaan. Sekali lagi Bapak mohon maaf ya, jadi kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.